فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membaca sebuah kisah yang pernah terjadi di muka bumi ini, yang di dalamnya banyak sekali pelajaran dan ibrah yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Yang mudah-mudahan dengan kisah yang kita baca bisa sedikit menghibur kita bahwasannya tinggalnya kita di dunia ini dan kemudian mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah itu bukan hanya kita saja, ya, bukan keluarga kita saja, tapi semua yang tinggal di muka bumi ini pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia adalah tempat ujian, dunia tempat cobaan. Dunia bukanlah tempat kita menggantungkan semua harapan kita. Dunia bukan tempat kita menikmati apapun yang kita inginkan. Jangankan kita, Rasulullah SAW banyak harapan-harapan yang beliau inginkan dalam hidup beliau. Ternyata harapan itu tidak beliau dapatkan. Ketika Rasulullah SAW sudah sekian tahun beliau tidak melihat Ka'bah, kerinduan dan harapan beliau untuk bisa tawaf di Ka'bah itu sangatlah kuat. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya berjalan berhari-hari dari Madinah menuju ke Mekah. Setiba di Hudaybiyah, yang mana harapan beliau dan sahabat untuk bisa tawaf di Ka'bah, ternyata mereka harus kembali ke Madinah. Ya, begitu juga setelah meninggal Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan paman beliau Abu Thalib, yang itu disebut sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah. Tekanan demi tekanan mulai dilakukan oleh musyrikin kepada Rasulullah, yang tadinya mereka segan dengan Abu Thalib. Setelah meninggal Abu Thalib, tekanan semakin kuat. Akhirnya Rasulullah berharap, ya, perginya beliau ke Taif bisa menguatkan Islam dan menerima dakwah yang beliau sampaikan, dan tentunya itu akan memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW setelah besarnya tekanan dari orang musyrikin Quraisy. Tapi subhanallah, harapan tinggal harapan, keinginan tinggal keinginan. Apa yang diinginkan oleh Nabi tidak beliau dapatkan. Justru beliau diusir dari Taif. Ia dihina, dicela, bahkan dilempari dengan kotoran oleh anak-anak kecil pada waktu itu. Dan ini sangat berbekas di hati Rasulullah SAW. Ya, pernah Aisyah radhiyallahu taala mengajukan soal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih menyakitkan dan lebih mengecewakan dalam hidupmu melebihi dari perang Uhud? Kita ketahui perang Uhud adalah hari perang yang membuat Rasulullah sedih. Paman beliau meninggal di perang Uhud tersebut. Kata Nabi SAW, ada hal peristiwa yang membuat aku lebih kecewa dan sedih dibandingkan perang Uhud, yaitu ketika aku mendakwah penduduk Taif dan ternyata mereka tidak menerima dakwahku. Ini Nabi, ini Rasul. Tidak semua keinginan beliau bisa beliau dapatkan. Ya, begitu juga saya tegaskan kembali, bukan hanya saya dan antum saja yang keinginan antum tidak mendapatkan di dunia. Bukan saya dan antum saja yang mendapatkan ujian dan cobaan di dunia ini. Semua kita akan diuji. Ya, kecuali kalau seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah masuk ke dalam surga, disitulah semua angan-angan kita akan dapatkan. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
kalian akan mendapatkan seluruh apapun yang kalian inginkan dalam surga. Itu tempatnya. Tempat yang seseorang akan mendapatkan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan. Bahkan terkadang dia mendapatkan sesuatu di atas apa yang dia ekspektasikan. Ketika Rasulullah SAW menceritakan orang yang paling akhir masuk ke dalam surga, dan kemudian Allah memerintahkan kepadanya berangan-angan dan dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia angan-angankan, sehingga habis semua angan-angannya sudah tidak ada lagi. Kemudian Allah berkata kepadanya, hadalaka wa asyara amsalihah. Apa yang kau angan-angankan itu semua kau akan dapatkan dan dilipat 10 kali lipat. Itulah surga. Ya, maka di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita tidak punya pilihan kecuali harus menerima ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan kita. Dan siapa yang seseorang ikhlas, ya, jujur dalam menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, maka tidak ada yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kecuali kebaikan. Ya, jadi orang yang beriman ketika mereka diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, sebenarnya dia akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, tapi kemenangan itu sesaat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahih beliau, ya, tentang tuduhan yang disematkan kepada wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Wanita yang Rasulullah SAW ya menjadikan itu sebagai istri yang paling beliau cintai. Kita lihat kisahnya, dan saya tidak baca Arabnya karena waktu kita sangat sempit. Saya baca terjemahannya langsung supaya waktu yang kita miliki bisa kita membaca semua kisah yang disebutkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan kepadaku dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan sebagian lagi hadis saling menguatkan satu dengan yang lainnya, di mana mereka menunggah kepada sebagian yang lain. Mereka berkata, Aisyah radhiyallahu taala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengadakan sebuah perjalanan, beliau biasa mengundi di antara istri-istri beliau. Jika nama seorang dari mereka keluar, maka dia ikut berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa Arabnya itu qur'ah, diundi. Rasulullah kan punya istri 9 orang. Rasulullah punya istri 9 orang. Nah, siapa di antara 9 orang ini yang akan menyertai perjalanan Nabi Muhammad SAW? Maka diundi. Dan ternyata pada waktu itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang keluar pada saat itu pada undian adalah namaku. Sehingga aku menyertai Nabi SAW dalam perjalanan. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW dari sisi yang lain membacakan Al-Quran, ya, waqarna fi buyutikunna, hendaknya perempuan-perempuan yang tinggal di rumah-rumah mereka. Bukan berarti tidak boleh perempuan keluar rumah, bukan berarti wanita terus di rumah nggak boleh keluar-keluar. Ya, tetapi ini maksudnya bahwasanya wanita itu harus lebih sering di rumah. Kalaupun dia keluar adalah hajat-hajat yang penting. Dan di antara hajatnya Rasulullah SAW mengikut sertakan istri-istri beliau atau satu di antara istri beliau untuk menemani beliau. Ya, di perjanjian Hudaybiyah atau ketika Rasulullah ingin haji. Dan sedikit soal yang ingin saya tanyakan supaya tidak mengantuk kalau yang mengantuk. Siapa istri yang menemani Rasulullah ketika beliau ingin berangkat umrah pada waktu itu, yang kemudian beliau tidak jadi masuk Mekah karena adanya perjanjian Hudaybiyah? Ya, kalau ini kisahnya Aisyah yang menjadi yang menemani Rasulullah. Kalau di perjanjian Hudaybiyah siapa? Ummu Salamah, Masya Allah. Ummu Salamah. Beliaulah yang menyarankan
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur rambut beliau dan menyembelih di hadapan para sahabatnya, yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari peperangan tersebut, kami pun kembali pulang. Tak kala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Ya, sebelum beliau sampai ke kota Madinah, maka aku keluar dari sekuduk saat beliau dan rombongan berhenti. Jadi Rasulullah SAW kembali ke Madinah, dan di tengah perjalanan di malam hari pada waktu itu Rasulullah SAW beristirahat. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditempatkan di sebuah tempat, kalau bahasa Indonesia sekuduk. Ya, jadi ada beberapa laki-laki ya yang menggendong Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Aisyah itu berada di sebuah tempat yang tertutup. Ribet nggak kira-kira? Ribet ya? Ya, daripada Rasulullah meletakkan Aisyah berboncengan dengan beliau itu lebih mudah. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW membuat sebuah tempat sekeduk yang disitulah Aisyah radhiyallahu taala anha dibawa oleh beberapa laki-laki. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik pertama, Islam sangat memuliakan kaum wanita. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Ini harus dibawa oleh sekian laki-laki. Gak cukup seorang laki-laki, kan seharusnya udah naik kuda jalan bersama. Tapi tidak. Supaya dia lebih tertutup, supaya dia lebih terjaga, supaya bisa bebas, supaya dia bisa membuka hijabnya karena perjalanan yang panjang. Sehingga yang kedua, kita mengambil faedah, siapa saja yang punya kemampuan untuk membeli mobil, beli mobil. Ya, nggak usah kita pakai mobil, kita zuhud saja naik motor. Ini zuhud yang bukan pada tempatnya. Rasulullah manusia yang paling zuhud. Akan tetapi beliau menjadikan tempat yang lebih tertutup untuk istrinya ketika melakukan perjalanan. Baik, jadi siapa yang punya kemampuan harta dan dia sanggup untuk membeli mobil, ya maka berikan yang terbaik untuk istri dan keluarga kita. Ya, itu akan lebih memberikan kenyamanan untuk dirinya, akan lebih aman untuk dirinya, dan bisa untuk dia bisa membuka jilbabnya, buka cadarnya. Ya, apalagi kalau ya istri kita bercadar. Ya, ribet atau tidak? Akan ribet. Ya, jadi jangan dianggap kalau sudah Islam udah nggak usah apa-apa. Kalau bisa jalan kaki gitu. Bukan demikian. Islam ketika itu adalah perkara yang sifatnya mubah, ya selama tidak berlebihan seseorang itu mudahkan, jangan dipersulit. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berjalan keluar dari tempat tersebut, ya meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, mungkin beliau ingin ke toilet atau mau kencing atau buang besar atau lain sebagainya, aku kembali menuju rombongan. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari zafar itu terjatuh. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, kalung yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah pinjaman yang beliau pinjam dari Asma. Ya, para ulama ketika mereka menerangkan hadis ini menunjukkan ketika kita meminjam barang dari seseorang, maka tidak masalah untuk kita mengatakan ini barang saya. Ucapan gini barang saya bukan kepemilikan, tapi barang yang memang sedang saya yang bertanggung jawab dengannya. Aisyah radhiyallahu taala anha bukan wanita pendusta. Beliau wanita yang jujur. Dan beliau mengatakan kalungku, padahal itu kalung miliknya siapa? Miliknya Asma, bukan punya beliau, tapi meminjam. Baik. Yang kedua, faedah bisa kita petik, istri Nabi ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sudah wanita yang sudah dijamin masuk surga, wanita yang paling cerdas, paling pintar dari semua wanita-wanita yang ada. Tetapi tabiatnya wanita tetap dia suka dengan perhiasan. Ya, wanita suka dengan perhiasan. Ya, jadi jangan dipandang dengan pandangan yang keliru tentang Islam ini seperti disebutkan tadi. Kita sudah ngaji, ya kita sudah memakai hijab, apalah kalung-kalung, ya cincin dan lain sebagainya. Ini tabiat wanita, wanita suka dengan yang namanya emas.
Wanita suka yang namanya perhiasan, sampai-sampai Aisyah tidak punya kalung, pinjam kalung dari Asma supaya beliau kelihatan lebih cantik untuk istrinya, untuk suaminya. Ya, maka siapa saja seorang suami yang punya kemampuan beli perhiasan untuk wanita, untuk istrinya. Itu tabiatnya mereka. Ya, mau dia wanita solehah, mau tidak wanita solehah, mau wanita keumuman wanita, siapapun. Ini cerita tabiat, bukan cerita ketaatan. Semakin taat seorang wanita, maka dia semakin nggak perlu dengan emas. Aisyah, ada yang lebih bertakwa di antara wanita-wanita yang ada yang melebihi Aisyah? Tidak ada. Apalagi dibandingkan dengan istri-istri kita. Tapi subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala anha justru boleh memakai perhiasan. Maka aku kembali untuk mencari kalungku, padahal kalungnya Asma. Aisyah melanjutkan, kemudian orang-orang yang membawaku, ya, datang dan membawa sekudupku. Jadi Aisyah sudah mau kembali. Nah, orang-orang berpikir pada waktu itu Aisyah sudah di dalam sekudup tadi. Ternyata dia pergi mencari kalungnya, dan kemudian mereka mendapatkan kalungnya. Ketika Aisyah kembali, ternyata ya rombongan tadi sudah berjalan. Taib. Nah, Aisyah menceritakan, kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekudupku dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Jadi sekudup itu diletakkan dalam unta, diangkat laki-laki, diangkat dalam unta. Memang masa itu perhatikan, ini khusus kepada ibu-ibu ya. Memang masa itu para wanita berbadan ringan. Ya, pada masa itu wanita-wanita badannya ringan. Jadi memang dari zaman itu wanita memang suka menjaga diri mereka. Dan bentuk menjaga diri mereka, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka tidak banyak makan daging, mereka hanya makan sesuap makanan. Jadi untuk menjaga penampilan, untuk menjaga bentuk tubuh agar selalu ideal, apalagi seorang wanita yang sudah punya suami, apalagi hal-hal yang membuat suaminya banyak melirik kiri dan kanan, ya maka di sini wanita harus menjaga diri. Ya, karena ini hal yang penting. Ini bukan yang sepele. Ini hal yang penting. Ya, istri Nabi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin berbuat dosa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan selingkuhan. Naudzubillah, Rasulullah disucikan dari sifat tersebut. Tapi itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena saking ringannya Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu tidak tahu orang yang membawa Aisyah kalau Aisyah tidak ada di tempat tersebut. Baik. Nah, dan menaikkan di atas unta yang kutunggangi, mereka menduga aku sudah berada dalam sekudup itu. Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak makan daging, dan mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu orang-orang yang membawa sekudupku tidak curiga dengan ringannya sekudupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan sementara aku mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka bisa, ya mereka dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, lalu aku kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku terserang rasa ngantuk. Ya, jadi di tengah malam Aisyah radhiyallahu taala anha dibawa tinggal sendiri di tempat yang tidak ada manusia di situ, tapi Aisyah bisa ngantuk. Ya, ada di antara kita kalau malam nggak berani tidur sendiri. Ada banyak orang-orang yang malam nggak bisa tidur sendiri. Ya, padahal dia di rumahnya dia, pintunya terkunci, ada lampu, nggak bisa tidur sendiri. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal sendiri, nggak ada satupun manusia di situ, di tengah perjalanan tiba-tiba bisa ngantuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian akhirnya aku tertidur dan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwan datang menyusup dari belakang pasukan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pasukannya beliau itu ada pasukan yang di depan, ada pasukan yang di belakang. Jadi ada pasukan yang menyisir kalau ada sesuatu dalam perjalanan. Nah, yang menyisir inilah yang apa? Yang mengambil barang tertinggal atau mungkin ada yang sakit atau lain sebagainya.
Nah kebetulan pada waktu itu yang dipercayakan oleh Nabi SAW adalah Safwan. Datang menyusup dari belakang pasukan, kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Ini menunjukkan bahwasannya sebagaimana disebut dalam riwayat hadits yang lain, wanita-wanita di zaman Nabi SAW pakaian mereka seperti burung gagak. Ya, dan di sini juga Aisyah menyebutkan ya bayangan hitam seperti orang yang sedang tertidur, dan bukan berarti tidak boleh wanita memakai baju selain baju warna hitam. Tapi yang lebih baik adalah baju yang berwarna hitam. Dia mengenaliku saat melihat aku. Ya, ketika Safwan melihat Aisyah, dia mengenali aku. Perhatikan baik-baik. Aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Jadi ketika dilihat oleh Safwan, ya kan Aisyah tertidur, beliau mungkin membuka cadarnya beliau. Ketika beliau dilihat oleh Safwan, Aisyah radhiyallahu taala anhu langsung apa? Menutup wajahnya. Demi Allah, kata beliau di sini, demi Allah, aku ya tidak berbicara apapun dengan Safwan tersebut. Aku tidak berbicara apapun. Ya, dan Safwan disebutkan di sini juga pada waktu itu beliau mengenal Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum turunnya ayat hijab. Ya, karena memang sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup hijab, ya wajahnya kelihatan. Ya, setelah Allah mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, baru setelahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi para sahabiah mereka mengambil ya tirai-tirai rumah mereka untuk menutup wajah mereka dan menutup diri mereka. Nah, sebelumnya itu tidak terjadi, belum diperintahkan. Ya, jadi sebagaimana sering kita sampaikan, ya jilbab itu bukan budaya Arab. Budaya Arab justru mereka tidak berjilbab. Itu budaya Arab. Ya, adapun jilbab itu syariat Allah, syariat Islam, bukan budaya Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan orang memakai jilbab itu budaya Arab, Anda salah tembak. Justru pakaian Anda itu budaya Arab, nggak pakai jilbab. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, jangan kalian bertabarut dengan tabarut jahiliyah. Ya, di antara mana bertabarut jahiliyah, jangan kalian berlenggak-lenggok seperti wanita-wanita jahiliyah yang mereka menampakkan aurat mereka. Tidak dibolehkan lagi dalam Islam setelah turunnya ayat hijab. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istirja'nya. Safwan ketika melihat ada seorang wanita tertidur sendirian, beliau hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah kata pun, dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu, lalu aku menaikinya. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan. Setelah mereka berhenti di tepi sungai Az-Zahirah untuk singgah di tengah panasnya siang, Aisyah berkata, maka binasalah orang yang binasa, dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong. Ini pelapornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, dari sifat-sifat munafikin. Ya, kapan mereka mendapatkan peluang untuk bisa menghantam dan memfitnah muslimin, sekecil apapun itu akan mereka gunakan. Itu sifatnya orang munafikin. Bahkan disebutkan mereka akan senang ketika orang Islam itu mendapatkan penderitaan, dan mereka akan bahagia kalau mereka akan senang kalau orang Islam menderita, dan mereka akan sedih kalau umat Islam mendapatkan kebahagiaan. Dengan ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membuat sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui dalam menyikapi perselisihan yang ada. Si B untuk si A dan A untuk si B. Tetapi kita harus mendengar pihak yang ketiga.
ya, yang memberikan informasi tentang mereka berdua. Ini hal penting, kaidah dalam agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang saya sebutkan tadi. Jelas? A dan si B sedang berselisih. Yang pasti si A dia akan membenarkan dirinya dan akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan lawannya. Begitu juga sebaliknya, dia akan membenarkan dirinya dan akan menyalahkan pihak lain. Jadi bukan hal yang baik kita menerima khabar A kepada tentang si B. Dia hampir manusia tidak bisa bersikap adil ketika dia berselisih. Maka butuh pihak ketiga yang menilai di antara keduanya. Nah, kalau seandainya kita nggak butuh tahu ini, ya sudah. Min husnil islamil mar'i tarku malayani. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar apa yang kau ceritakan tentang dia karena nggak ada kepentingan buat saya. Kalaupun saya mendengar, saya nggak bisa menyelesaikannya. Iya, berarti kalau seandainya saya nggak ada masalah dan saya juga nggak bisa menyelesaikannya, berarti saya mendengar ghibah. Kalau saya mendengar ghibah dari kamu, sebenarnya saya sedang memberikan kepada kamu untuk menggibahi saya. Kenapa? Karena orang yang memang suka berghibah, dia akan menggibahi kita juga di belakang kita. Baik, makanya kalau kita melihat lebih jauh ya, hadis-hadis Rasulullah walaupun itu pendek, tetapi memberikan makna yang sangat luas dalam kehidupan kita. Rasulullah hanya berbicara min husnil islamil mar'i tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang bukan urusannya. Mohon maaf, itu bukan urusan saya. Perselisihan di antara kamu, carilah orang yang bisa menyelesaikan di antara kalian berdua. Kalau kita coba mendengar si A, ya, dia cerita tentang si B. Hari ini mungkin kita nggak peduli. Besok diceritakan lagi. Besok diceritakan lagi. Mau tidak mau akan ada rasa kebencian kita kepada si B. Betul atau tidak? Nggak ada manfaat apapun. Akhirnya kita merasa nggak suka dengan si B, kita buang muka dengan si B. Padahal kita nggak punya masalah dengan si dia. Ini kerugian. Hilangnya saudara kita seorang Muslim satu saja itu kerugian buat kita. Kan demikian. Baik, jadi sebenarnya luar biasa ya. Kalau kita membaca bagaimana ulama mengambil istinbat itu luar biasa. Hal-hal yang nggak terfikir oleh kita terfikir oleh mereka. Ada satu kisah. Pada waktu itu Al-Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah, melihat ya Al-Imam Syuraih ya didatangi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mereka mungkin ada permasalahan di antara mereka, suami istri. Nah, kemudian tiba-tiba wanita itu menangis wanita tersebut. Kemudian kata Al-Imam Sya'bi, tidaklah aku melihat dari wanita ini kecuali dia orang yang terzalimi. Kata siapa? Al-Imam Sya'bi. Saya ulangi, tidaklah aku melihat dari wanita ini kecuali dia terzalimi. Dia nangis. Berarti dia adalah orang yang dizalimi oleh laki-laki tadi. Itu pandangan kita atau enggak? Hah? Itu pandangan kita atau enggak? Dia nangis, berarti dia ini memang sedih, kasihan dia. Tapi kata Al-Imam Syuraih, kata Al-Imam Syuraih rahimahullah, tidaklah semua orang yang menangis itu jujur. Buktinya saudara Nabi Yusuf setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, nangis juga mereka. Nangis enggak? Nah, mereka mendatangi bapaknya di malam hari membawa baju dusta dalam keadaan dia menangis. Jadi jangan tertipu dengan tangisan orang yang itu belum tentu mereka jujur. Dan ini adalah istinbat. Ini istilah ilmu usul istinbat, pengambilan sebuah dalil faidah dari nas yang itu terkadang nggak terbayang oleh kita. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu, menceritakannya, membenarkannya dan menyampaikan kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya. Ya, ternyata ini sifatnya munafikin. Apa sifat munafikin? Dengar berita A, nanti sudah enggak A lagi. Kalau jadi A plus masih lumayan, kadang jadi Z. Ya, ini sifat-sifat munafikin. Ada orang, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, dia bukan berdusta.
Tetapi ada orang yang memang dia ini tidak mampu untuk menerima khobar dan menyampaikan khobar. Ada jenis manusia seperti ini. Dia nggak berdusta, dia nggak bohong. Ya, tetapi bisa saja su'ul hifadz, su'ul faham. Jeleknya hafalan dia mendengar orang berbicara dan jeleknya pemahaman dia ketika mendengar orang berbicara. Ya, ada hal ini sering kita dapatkan. Ya, makanya ketika kita berada di posisi yang seperti ini, ayo ikhwah, Rasulullah telah memberikan kepada kita solusi untuk tidak banyak berbicara. Karena kalau semakin banyak kita berbicara, kita nukulin khobar, salah terus khobar kita. Ya, ada seseorang berkata, saya pingin sekali menikah, pingin. Semua laki-laki kan pengen nikah kan? Kemudian dikhobarkan, oh ya si fulan mau nikah. Kalimatnya ingin dipindah sama mau. Jauh sekali nggak? Masa dia mau nikah nggak undang saya? Ya, padahal saya setiap ada acara saya selalu mengundang dia. Masa saya nggak diundang? Nah, mulai kan? Hanya satu kalimat kita salah menyampaikan akan membuat orang lain bersuudzon. Baik, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidaklah seseorang itu bisa menjadi imam sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Ya, dia tidak akan menjadi imam. Jadi Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, ya, tidak semua apa yang kita dengar itu harus kita sampaikan, enggak semua. Jangankan pembicaraan manusia yang belum tentu benar, hadis Rasulullah SAW yang sudah pasti benar saja, ada halnya kita boleh sampaikan, ada halnya kita tidak sampaikan. Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal, beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah berkata, ya Mu'adz, labbaik Rasulullah wa sa'dik, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Iya, kemudian diterangkan oleh Nabi SAW haqqullah 'alal ibad begini dan begini. Setelahnya Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apakah boleh kukhabarkan kepada manusia? Jangan, nanti manusia bertawakal, ini hadis ilmu. Ada saatnya jangan kita sampaikan, apalagi berita manusia. Apalagi kita suka salah menginformasikan kabar. Makanya sering tutup lisan. Jangan sampai berita-berita bohong, berita-berita hoax yang kita tidak sengajakan tersebar, dan itu akan menjadi mudarat buat diri kita dan mudarat buat manusia yang lainnya. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hasan bin Thabit, Mistah ibnu Utsatsah dan Hamnah binti Jahsy. 3 orang yang ikut juga menyebarkan khabar. Dan 3 orang ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Mistah ibnu Utsatsah adalah kerabatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau termasuk orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, ini membuat hati Aisyah semakin sakit. Itu saudara saya, ayah saya yang menafkahi dia, tapi kenapa dia tega memfitnah saya? Berat kan? Karena orang kalau seandainya datang dari orang terdekat, kerabatnya, itu lebih menyakitkan dibandingkan orang yang di luar sana. Itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka saya ingatkan kembali, ayo rahimakumullah, dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini tempat cobaan. Ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah. Yang terpenting bagi kita bukan lari dari ujian, tapi yang terpenting bagi kita bagaimana kita bersabar dan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, aku tidak tahu tentang berita melainkan mereka dan sekelompok orang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan yang paling berperan di antara mereka adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, tokoh munafikin. Urwah berkata, Aisyah tidak suka mencela Hasan. Dia berkata bahwa Hasan adalah orang yang pernah bersyair, sesungguhnya ayahku dan ayahnya serta kehormatanku adalah kehormatan Muhammad sebagai tameng dari kalian. Selanjutnya Aisyah berkata, setiap kami di Madinah, aku menderita sakit. Setelah kami tiba di Madinah, aku menderita sakit selama 1 bulan sejak kedatanganku. Jadi Aisyah setiba di Madinah beliau sakit.
Sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapkan oleh orang-orang yang membawa berita bohong tersebut. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu tidak tahu setelah beliau pulang dari kota Madinah ada berita hoax, ada berita bohong yang disebarkan bahwasanya beliau pendusta. Ini menunjukkan kepada kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang fokus dengan kebaikan. Iya, beliau fokus dengan kebaikan. Ya, apa kebaikan beliau? Mengurusi suami beliau, ya mengurusi Rasulullah, belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Jadi berita-berita hoax kadang jarang terdengar. Kalau kita kan lebih sering mendengar berita-berita yang viral daripada ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya coba kita tanya, hari ini kita dapat berapa faedah ilmu? Mungkin tidak ada apapun faedah ilmu kita dapatkan. Tapi kalau ditanya berita viral, mulai dari berita artis, mulai dari berita pemain bola, mulai dari berita tetangga, hafal semuanya. Karena memang seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia suka cari. Baik, ada seseorang pada waktu disebutkan kisah. Dia menyebutkan bahwasannya di sebuah kota, saya lupa Mekah, Madinah atau sebuah kota lah, banyak orang-orang yang berbuat ini dan ini dan ini. Kemudian kata ulama tersebut, ada orang yang dia pergi ke negeri kafir sekalipun, terkadang dia nggak mendapatkan apapun di sana, maksudnya nggak melihat maksiat dan lain sebagainya, karena dia nggak cari itu. Itu bukan bahan sorotannya dia, tapi ketika Anda sibuk dengan sesuatu, maka disitulah Anda akan mendapatkan apa yang Anda sibukkan. Baik, berita viral yang memang itu yang sedang dia cari, karena yang dia baca apa? Berita detik.com, yang dia buka apa? Facebook, yang dia buka selalu apa? Media sosial, ya dapatlah berita. Yang itu yang dia buka. Berarti kita nggak buka Quran hari ini kita nggak buka buku, hari ini kita nggak baca tafsir, makanya kita nggak ada faidah. Tapi berita viral selalu kita dapatkan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal itu waktu sudah bukan langsung, waktu cuma lumayan cukup lama. Beliau dituduh berbuat zina dan itu tidak terdengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian para hadirin, sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikit pun adanya berita tersebut, kata Aisyah. Namun aku curiga bila beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit. Masya Allah. Jadi Aisyah merasakan kok ada yang berbeda dari Nabi sekarang ini. Ya, beliau sangat lembut dengan istrinya. Terlebih ketika aku sakit, beliau kan lebih lembut. Tapi Nabi SAW ya tidak selembut seperti biasanya ketika aku sakit. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya, bagaimana keadaanmu? Lantas pergi. Ya, tidak seperti biasanya bercanda dengan Aisyah. Ya, kemudian mencubui Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak dilakukan oleh Nabi. Beliau mengucapkan salam, bertanya bagaimana kabarmu, kemudian beliau pergi. Sehingga inilah yang membuat aku gelisah. Kenapa dengan Rasulullah SAW? Namun aku tidak menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi. 1 bulan loh. Padahal beritanya sudah tersebar. Pada suatu hari aku keluar dari rumahku saat aku merasa sudah sembuh dekat dengan rumah beliau. Baik. Nah, dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Bila buang hajat di luar rumah atau di lapangan terbuka, kami merasa tidak nyaman bila membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami. Aisyah melanjutkan, maka aku dan Ummu Mistah, dia adalah anak Abu Ruhum bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Sakhr bin Amr, bibi dari ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedangkan anaknya bernama Mistah ibnu Utsatha. Jadi bisa diketahui ya kekerabatan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Mistah ibnu Utsatha. Kembali menuju rumahku, tiba-tiba Ummu Mistah tersandung kainnya seraya berkata, celakalah Mistah. Ya, jadi memang ibu-ibu dulu nggak suka gosip. Padahal beritanya besar. Aisyah, dengar berita. Nggak ada kan? Nggak ada ngomong apa-apa kan?
Nah, ketika kainnya itu tersandung, beliau hampir jatuh. Beliau berkata, celakalah Mistah. Aku katakan kepadanya, sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Kenapa engkau mengatakan celaka kepada anakmu? Nah, apakah kamu mencela seorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar? Masya Allah, Aisyah. Ya, beliau masih kecil. Ya, beliau belum tua pada situ, masih sangat kecil. Tapi punya apa? Punya pandangan yang sangat jauh. Ya, beliau tidak suka mendengar ada orang yang mencela orang lain. Kenapa mau mencela dia? Ini orang ikut perang Badar. Orang ikut perang Badar, kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan apapun yang kalian lakukan, sesungguhnya kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, aku bertanya, wahai putriku, wahai putri, apakah Anda belum mendengar apa yang dia ucapkan? Aku bertanya, apa yang telah dia ucapkannya? Mistah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong, yaitu tuduhan keji. Kejadian ini semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. Aisyah wanita suci, wanita yang mulia, wanita yang akan menemani Rasulullah di dunia dan di akhirat dalam surganya Allah. Jangankan sekali Aisyah wanita yang salehah, iya, wanita-wanita musyrikah di zaman Nabi SAW ketika mereka masuk Islam, baiat yang Rasulullah membaiat mereka untuk mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak berzina. Ini wanita-wanita musyrikah yang baru masuk Islam. Ketika pada kalimat agar mereka tidak berzina, mereka memukul kepala-kepala mereka. Ya Rasulullah, kami ini wanita terhormat ya Rasulullah. Kami wanita yang suci ya Rasulullah. Walaupun kami musyrik, kami nggak mungkin berbuat zina. Karena itu perbuatan yang hina, itu perbuatan rendahan. Kami wanita yang mulia ya Rasulullah. Subhanallah, mereka musyrik. Apalagi Aisyah radhiyallahu ta'ala, istrinya Rasulullah. Ia dijaga oleh bapaknya dengan penjagaan, dididik, dibimbing, kemudian dituduh berbuat zina. Ini sesuatu yang menyakitkan buat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kehormatan yang paling beliau jaga sebagai seorang wanita, sebagai istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, lalu memberi salam dan bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Aku bertanya kepada beliau, "Apakah engkau mengizinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku?" Itu permintaan yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Ayo ikhwah. Pelajaran yang bisa kita petik kedekatan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ibu dan ayahnya. Sehingga setiap ada sesuatu perkara yang paling membuat beliau percaya adalah ibu dan ayahnya beliau. Ya, bukan beliau tidak percaya dengan ucapan ibunya Mistah tadi, ibunya Mistah, bukan. Ibuku adalah orang yang paling sayang sama aku, paling mencintai. Pasti ada khabar sesuatu dari ibuku. Ya, dan antum juga melihat di sini bagaimana Aisyah dalam keadaan sedang sakit. Sakit beliau tadi kan. Kemudian dapat berita seperti petir yang menimpa beliau. Tapi tetap beliau bisa bersikap dengan bijak. Beliau bisa bersikap dengan dewasa. Ya Rasulullah, engkau izinkan aku untuk kembali sesaat ke rumah orang tuaku. Ya, ini kan kecerdasan. Ini sebuah kedewasaan. Apapun kondisi yang terjadi, gak panik dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin kepadaku. Lalu aku bertanya kepada ibuku, "Hai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tenanglah." Seorang ibu yang mendidik anaknya, yang dia tahu persis akan kesucian anaknya, dia tahu anaknya tidak akan berbuat hal yang sangat hina ini. Ibunya tahu. "Wahai anakku, tenanglah. Tenanglah wahai putriku. Demi Allah, sangat sedikit seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dia mencintainya serta memiliki para madu, melainkan mereka akan mengganggunya." Aisyah berkata, "Subhanallah,
Maha suci Allah, kata Aisyah. Apakah benar orang-orang yang tengah memperbincangkan masalah ini? Aisyah berkata, maka aku menangis. Aku menangis. Wanita mana yang tidak sedih? Ya, wanita mana yang rela dituduh sebagai penzina? Ya, pelacur pun terkadang dia tidak mau dibilang dia berbuat zina. Apalagi seorang wanita sesuci Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum menangis sepanjang malam. Ya, maka aku menangis sepanjang malam hingga pada hari dengan penuh linangan air mata. Dan aku tidak dapat tidur dan tidak bercela karena aku harus menangis. Hingga pagi hari, ya, aku masih menangis. Aisyah melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu belum turun. Nah, beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Subhanallah. Ini hal yang sangat berat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga ini memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, beliau tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan wahyu pada waktu itu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala tidak berzina. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu Aisyah tidak berzina, Allah tahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di detik itu, menurunkan ayat mengkhabarkan kepada Rasul bahwasanya Aisyah tidak berzina? Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Allah tunda itu, Allah uji, Allah coba. Iya, sebagai bentuk pembuktian bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar seorang wanita yang salehah, benar wanita yang jujur. Ketika beliau diuji dengan ujian yang paling berat, dituduh sebagai penzina, beliau tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berprasangka jelek kepada Allah. Ya, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita dan kemudian belum datang jalan keluar, ya, maka seorang muslim harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun keadaannya, sepahit apapun hidupnya, seberat apapun ujiannya, ya, dia harus meyakini Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ada hikmah yang besar dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, memberikan pelajaran. Kalau seandainya Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berbuat zina, kemudian langsung di hari itu diturunkan ayat, itu tidak memberikan pelajaran kepada manusia. Tapi ketika ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada manusia siapa orang yang memang jujur dengan keimanannya, siapa orang yang merupakan pembohong yang menginginkan kejelekan kepada Islam dan muslimin. Dan yang ketiga, memberikan pelajaran. Ya, memberikan pelajaran untuk orang lain, jangan bermudah-mudahan menuduh orang. Ya, tapi kalau seandainya beritanya cuma pendek, cuma satu hari, orang akan lupa. Tapi ketika beritanya berhari-hari Allah belum menurunkan wahyu, waktu yang ditunggu-tunggu ini akan menjadi kenangan kepada manusia lebih kuat untuk mereka berhati-hati, jangan sembarangan menuduh orang. Al-muhim, ayo ikhwah, saya dan antum semuanya pasti mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan cobaan. Yang paling terpenting saya tekankan kembali, husnudzon yang harus kita tanamkan kepada Allah. Apapun itu, akan ada jalan keluar yang indah dalam kehidupan kita selama kita jujur dari ujian tadi. Wallahu a'lam bishawab. Azan terus salat atau lanjut? Salat dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup, ya, kita salat dulu. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita lanjutkan kembali. Hingga pagi hari aku masih menangis. Aisyah melanjutkan, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid ketika wahyu belum turun. Beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, Usamah memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa kebersihan keluarga beliau dan apa yang diketahui tentang mereka pada dirinya. Usamah berkata kepada Rasulullah SAW, keluarga Anda tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan Anda sebab masih banyak wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanita yang akan membenarkan Anda. Maka Rasulullah SAW memanggil Barirah dan bersabda, wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha? Barirah menjawab, demi Zat yang mengutus Anda dengan benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil. Dia juga masih sangat muda. Dia pernah tidur di atas adonan milik keluarganya, lalu dia memakan adonan tersebut. Aisyah melanjutkan, suatu hari di saat beliau berdiri di atas mimbar, Rasulullah SAW berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau berkata, wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang, maksudnya Safwan, dan aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan. Taib, tidaklah dia mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, maka Sa'd bin Abi Mu'ad, saudara dari Bani Abdul Asal, berdiri saya berkata, wahai Rasulullah, kau akan membalaskan penghinaan ini buat Anda. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku akan memenggal batang lehernya. Dan seandainya dari saudara kami dari suku Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami, pasti kami akan melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan, lalu berdirilah seorang laki-laki dari suku Khazraj, ibunya Hasan, adalah anak dari pamannya, dia adalah Sa'd bin Ubadah, pimpinan suku Khazraj. Aisyah melanjutkan, dia adalah orang yang soleh, namun pada hari itu terbawa oleh sikap kesukuan sehingga berkata kepada Sa'd bin Mu'ad, dusta kamu. Demi Allah yang telah mengetahui umur hambanya, aku tidak akan membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu tidak akan mau membunuhnya. Bisa dipahami ya? Tapi sedikit, ayo rahimakumullah. Pertama dari hal yang saya baca tadi, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, terkadang beliau juga bertanya saran dari orang-orang yang di sekitarnya, yang mana kedudukan mereka itu jauh lebih rendah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Jadi hal yang penting dalam hidup kita, ya kita bicarakan saja hal yang paling terkecil. Ya dalam keluarga kita, anak kita misalnya, yang mana jelas kita lebih tahu, lebih paham secara umum daripada anak kita. Tapi tidak ada masalah untuk orang tua bertanya kepada anaknya hal-hal yang sederhana. Ini kira-kira ayah mau beli motor yang mana menurut kamu? Atau ayah ingin beli mobil yang mana menurut kamu? Ini hal yang baik. Ya, untuk mendidik anak itu supaya menjadi dewasa dan ada anggapan dari anak, orang tua saya ini perhatian dengan saya. Ya, nah kalau seandainya Rasulullah, seorang Nabi, bisa bermusyawarah dengan orang yang di bawahnya, apa yang menghalangi kita yang kita terkadang bisa saja orang yang menurut kita itu tidak ada apa-apa, dia lebih baik daripada kita. Yang kedua, untuk melihat bagaimana ya
sikap adilnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau berkata ini orang yang soleh, dia orang yang baik. Tetapi mungkin ada sesuatu yang membawa dia emosi pada hari itu, sehingga seakan-akan tidak berpihak dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sikap seorang muslim. Ya, walaupun orang itu tidak berjalan bersamanya, walaupun orang itu tidak sependapat dengannya, selama dialah orang yang soleh, dia orang yang kita sebutkan kesolehannya. Kita bukan seperti Yahudi, yang mana sifat Yahudi ketika ada orang yang tidak berjalan dengan jalannya mereka, dicela, dihina, dicaci, direndahkan. Tapi ketika ada orang yang sepakat dengan pendapatnya, dipuji dan disanjung. Ini akhlaknya Yahudi, ini akhlaknya munafikin, bukan akhlaknya seorang muslim. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, Rasulullah SAW terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan beliau pun diam. Aisyah berkata, maka aku menangis sepanjang hariku. Air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya. Hingga akhirnya kedua orang tuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama 2 malam 1 hari. Aku menyangka air mataku telah kering ketika kedua orang tuaku sedang duduk di dekatku. Aku terus saja menangis. Tiba-tiba seorang wanita Ansar datang meminta izin menemuiku, lalu aku mengizinkannya. Kemudian dia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang duduk. Aisyah berkata, ya, namun beliau tidak duduk di dekatku sejak berita bohong itu tersiar. Subhanallah. Menyakitkan gak buat Aisyah? Yang Rasulullah biasanya tidur di pangkuan beliau, tak Aisyah tidur di pangkuan beliau. Terkadang Aisyah itu menyandarkan bahu beliau di dajarnya Rasulullah SAW. Di tengah beliau mendapatkan kesedihan, mendapatkan ujian yang berat, ternyata suami yang beliau harapkan mendukung beliau, tapi Rasulullah SAW duduk jauh dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Nah, kemudian para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba Rasulullah SAW, namun beliau tidak berduduk dekatku sejak berita bohong ini tersiar. Sudah 1 bulan lamanya peristiwa ini langsung, sedangkan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpa aku ini. Aisyah berkata, Rasulullah SAW lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian bersabda, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini. Jika kamu bersih dan tidak bersalah, pasti Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertobat, Allah pasti akan menerima taubatnya. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan kalimat yang disampaikan, aku membersihkan air mataku agar tidak nampak tersisa setetes pun. Lalu aku katakan kepada ayahku, boleh belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang diriku. Ayah berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu aku katakan kepada ibuku, belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang diriku. Ibuku pun menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW. Aisyah berkata, ya, karena ini Rasulullah. Ya, tidak mungkin Abu Bakar As-Siddiq membantah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau mencintai anak beliau, tetapi Rasulullah lebih dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dibandingkan putri beliau. Kemudian, ya, Aisyah berkata, aku adalah seorang wanita yang masih muda belia. Memang aku belum banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya ke dalam hati kalian, lalu membenarkan berita tersebut. Ingat, Rasulullah tidak membenarkan ya. Rasulullah tidak membenarkan. Rasulullah menggantung berita tersebut sampai datang berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih, dan demi Allah dia mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. Seandainya aku mengakui dan membenarkan fitnah tersebut kepada kalian, padahal Allah mengetahui maka bahwa aku bersih, kalian pasti akan membenarkannya. Subhanallah ya. Seorang anak yang masih muda belia
bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Taib, ini menunjukkan Aisyah tidak ingin membela dirinya. Hanya Allah yang akan membela beliau. Hanya Allah yang akan membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya para hadirin, kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita, jangan sibuk klarifikasi. Ya, yang paling terpenting kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau kita klarifikasi, terkadang semakin kita klarifikasi, orang semakin nggak percaya sama kita. Ya, sebentar-bentar klarifikasi, sebentar-bentar klarifikasi, selalu diklarifikasi. Ada halnya memang kita perlu klarifikasi, ada hal yang terkadang kita harus bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Kemudian demi Allah aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berkata, bersabarlah dengan sabar yang baik karena Allah akan mengungkapkan apa yang kalian lakukan. Ya, setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih dan Allah akan membebaskanku dari tuduhan ini. Akan tetapi demi Allah, aku tidak menduga kalau Allah akan menurunkan wahyu yang menerangkan tentang urusan menimpaku. Jadi Aisyah, beliau berpikir nanti akan datangkan mimpi kepada Rasulullah SAW yang bukan berupa ayat Quran untuk membersihkan Aisyah. Aisyah nggak terbayang orang yang kecil seperti saya, seakan Aisyah berkata demikian. Seorang wanita, anak wanita yang muda belia, Allah akan turunkan ayat dan ayat itu akan tercantum dalam Al-Quran. Gak terfikir itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Taib. Kemudian ya, karena menurutku tidak pantas bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya karena menceritakan masalah pribadiku ini. Aku terlalu rendah bila Allah membicarakan masalahku ini. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu lewat mimpi. Allah telah membersihkan diriku. Itu sebenarnya yang dicari oleh Aisyah. Beliau nggak penting omongan-omongan manusia, nggak penting omongan-omongan orang di luar sana. Yang paling penting Rasulullah percaya kalau aku tidak berbuat perbuatan tersebut. Tapi karena sangat menyakitkan buat Aisyah. Itu suami beliau. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu lewat mimpi bahwa Allah telah membersihkan diriku, dan demi Allah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin beranjak dari tempat duduknya, dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar melainkan telah turun wahyu kepada beliau. Beliau menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu adalah musim dingin. Jadi ketika Allah menurunkan ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar keringat yang besar dalam keadaan musim dingin. Ini karena beratnya wahyu diturunkan kepada beliau. Aisyah berkata, setelah itu nampak muka beliau berseri dan dalam keadaan tertawa. Kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah, wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu. Wahai Aisyah, Aisyah berkata, lalu ibuku berkata kepadaku, bangkitlah untuk menemui beliau. Aku berkata, demi Allah aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah telah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong di antara kalian adalah masih golongan kalian juga. Dan seterusnya sebanyak 10 ayat. Selanjutnya turun ayat yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang selalu menanggung hidup Mistah ibnu Utsatha karena memang masih kerabatnya berkata, demi Allah setelah ini aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah untuk selama-lamanya karena dia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Allah menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang telah memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada Mistah ibnu Utsatha hingga akhir ayat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas Abu Bakar berkata, ya Allah, ya demi Allah sungguh aku telah mencintai. Bila Allah mengampuniku, maka dia kembali memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana sebelumnya, dan berkata aku tidak mencabut nafkah kepadanya untuk selama-lamanya. Jadi Abu Bakar menyetop pemberian bantuan kepada Mistah itu setelah turun ayat Allah mensucikan Aisyah radhiyallahu taala yang sebelumnya beliau tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Nabi juga belum memutuskan apapun, sehingga beliau tidak ingin memutuskan sesuatu yang tidak diputuskan oleh
Rasulullah. Dan setelah beliau memutuskan itu ternyata datang teguran dari Allah. Dan tetapi subhanallah, Abu Bakar Siddiq langsung beliau mohon ampun kepada Allah dan kembali memberikan bantuan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalahku seraya berkata, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah aku tidak akan mengetahui tentang dia melainkan kebaikan. Aisyah berkata, padahal dialah orang yang telah mengolok-olokku, membanding-bandingkanku dengan kecantikannya. Masya Allah ya. Jadi Zainab bintu Jahsy salah satu orang yang paling dicemburi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari istri-istri Nabi. Baik, karena beliau cantik orangnya. Dan dia sering mengatakan saya lebih cantik dari Aisyah. Nah, orang yang dia selama ini selalu dianggap saingan adalah Aisyah radhiyallahu taala, dan Aisyah menganggap dia saingan. Di zaman fitnah itu dia hanya mengatakan, Aisyah tidaklah saya ketahui kecuali wanita yang baik. Itulah keadilan namanya. Walaupun terkadang ada sesuatu yang kita bersaing dengan dia, tetap berucap dengan ucapan jujur. Itulah istri Nabi, memang wanita soleha. Coba kalau istri Nabi bukan wanita, kesempatan panas-panasin Rasulullah, maka benar dia itu. Kamu jangan terlalu mencintai dia. Ada istri-istri Nabi seperti itu, karena mereka terbimbing dengan ilmu dalam kehidupan mereka. Saya baca sedikit lagi. Kemudian di antara istri-istri Nabi SAW, namun Allah menjaganya dengan kewara'annya, saling memuji mereka di tengah ujian. Itulah hikmah. Terkadang banyak hal-hal yang bisa dipetik dalam kehidupan seseorang ketika diuji oleh Allah. Dan juga di situ akan nampak kepada kita siapa yang teman dan siapa yang menjadi lawan di tengah-tengah fitnah menimpa seseorang. Aisyah berkata, saudara perempuan dari Zainab bernama Hamnah mulai membantah perkataannya, sehingga ia binasa bersama orang-orang binasa itu bersama orang-orang ikut serta menyebarkan berita bohong. Ibnu Syihab berkata, inilah khabar yang sampai kepadaku tentang orang-orang yang telah memperbincangkan peristiwa bohong itu. Kemudian Urwah berkata, Aisyah berkata, demi Allah sesungguhnya salah seorang yang terlibat menyebarkan berita bohong ini berkata, Maha suci Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak pernah sama sekali menyikapi tirai seorang wanita. Aisyah berkata, setelah itu sahabat tersebut gugur sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran buat beliau, tuduhan yang tertuduh kepada Aisyah ternyata Aisyah suci, dan setelah itu beliau tidak mau lagi berbicara kepada siapapun aib seorang muslim. Jadi memang seorang muslim itu berhadirin, dia selalu menjadikan pelajaran dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah SAW menegur Usama bin Zaid membunuh seorang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah, dia berkata, kenapa engkau membunuh dia? Rasulullah berkata kepadanya, tidak aku membunuhnya karena dia takut mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan Allah karena takut dari sayatan pedangku. Rasulullah mengatakan, apakah engkau membelah dadanya? Inti yang ingin saya sampaikan, setelah kejadian itu Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala atau yang lainnya tidak pernah ikut terlibat di fitnah apapun yang bersangkut paut dengan darah manusia. Tidak perang Jamal, tidak perang Siffin, semua fitnah beliau tidak mau ikut. Setelah pelajaran yang sangat berharga untuk tidak main-main dengan nyawa manusia, karena seorang muslim tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Ini pelajaran yang cukup berharga. Kadang-kadang kita sekarang buat salah, udah kapok kita, buat lagi masalah yang sama. Ya, tidak pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya berhadirin, apa yang kita bisa petik dari judul kajian kita dari kisah Aisyah? Intinya seseorang akan diuji oleh Allah, akan dicoba oleh Allah, dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar dari ujian yang menimpa kita apabila kita bersabar. Aisyah hanya menduga bahwasanya Allah akan mendatangkan mimpi kepada Nabi. Aisyah tidak sampai menduga ayat yang diturunkan sampai 10 ayat yang di situ Allah mensucikan Aisyah dan akan dibaca sampai yaumul qiyamah. Ini sebagai bentuk penghormatan, memuliakan seorang wanita yang jujur ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dan mungkin ada waktu yang tersisa yang mungkin bisa kita diskusi sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh hadir di majelis ilmu di malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan bertanya di luar tema hari ini,
Jika kita diketahui seorang wanita ternyata hamil luar nikah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus disegerakan untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dan apakah pernikahannya itu sah? Apa benar pernikahan itu harus dilakukan 2 kali dakwaan kehamilan setelah anak itu lahir, atau cukup sekali saja? Tapi masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Rahimakumullah. Di dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan sahnya pernikahan, akad pernikahan ketika wanita itu hamil. Tetapi disyaratkan mereka tidak boleh melakukan hubungan badan sampai anak itu dilahirkan. Adapun pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat sah pernikahan dan boleh dia untuk mendatangi istrinya, ya, dalam masa kehamilan tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan ya tidak sahnya pernikahan wanita yang hamil di luar nikah sampai dia itu melahirkan, baru setelahnya dia menikah. Ini pendapat, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dan mana yang rajih wallahu a'lam bishawab. Saya bukan muhaqqiq, bukan mujtahid, sehingga saya tidak bisa merujukkan sebuah permasalahan yang berat. Namun setidaknya para hadirin mungkin dikembalikan kepada qadhi, dikembalikan kepada hakim atau mahkamah syariah apa yang diputuskan dalam pernikahan tersebut. Namun dalam mazhab Syafi'iyah yang populer dari mazhab mereka, dianggap pernikahannya sah, tapi dia tidak boleh menyentuh wanita yang dia hamili tersebut sampai wanita itu melahirkan. Nah, wallahu a'lam. Nanti yang bertanya ambil ini baju. Ada yang lain? Ini Pak Ustaz, saya mohon nasihat dari Pak Ustaz ya. Kami itu punya anak laki-laki. Ya. Saya sudah melarang nggak boleh pacaran, Ya. Nah, justru anak saya itu dulu rajin ngaji ke Blok M sendiri, kemana sendiri maksudnya, ya. karena terbawa sama teman-temannya. Sekarang tuh udah nggak mau ngaji, bahkan sering ninggalin sholat. Belum sekarang. Kami nasihatin kamu jangan, saya suruh cari wanita yang solehah, syaratnya begini. Tapi sekarang ini malah justru dia punya pacar. Saya pandang pacarnya itu istilahnya kurang Baik. solehah. Permasalahannya dia tuh kerja tapi nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh pakai jilbab. Nah dia jadi dari rumah berangkat pakai jilbab, sampai kerjaan dilepas. Ya. Nah itu aturan perusahaan. Nah saya memandang cari wanita yang lain saja, itu bukan wanita solehah. Mereka menukar akhirat dengan dunia. Baik. Tapi anak saya bilang gini, Pak, kalau ini menurut saya enggak hidup lah, apakah bisa dilupakan. Nah, anak saya nanti dia itu malah selalu bantah-bantah dengan orang tuanya gitu Pak. Belum Saya sekarang. mohon nasihatnya dari Bapak bagaimana solusinya Baik. dan keluarnya untuk anak saya gitu. Tapi yang pertama, para hadirin dan hadirat, la haula wala quwwata illa billah. Ya, semua kekuatan, semua kebaikan itu datang dari Allah. Maka banyak berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, membuka hatinya sehingga menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa orang tua kepada anaknya itu tidak dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya senjata yang paling kuat yang kita miliki, yaitu doa. Di malam hari sepertiga malam kita bangun, ya Allah berilah hidayah kepada anak saya, bimbinglah dia. Ya, ini adalah hal yang paling besar yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan nasihat kepadanya. Setelah kita maksimal mendidik dia, membimbing dia, mengajak dia kepada hal yang baik, tentunya kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang ayah, seorang nabi yang dia membimbing anaknya, mendidik anaknya. Tapi justru ketika datang air bah yang sangat besar, Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke kapal tersebut dan hanya berkata, "Gue ingin mencari keselamatan sendiri." Ya, ini adalah ada keterbatasan manusia di situ. Kita hanya berusaha, kita hanya mengajak semaksimal mungkin, hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, antum cari hal-hal yang bagaimana anak bisa diingatkan. Antum lebih tahu tentang kondisi anak, kapan kita nasihati dia, kapan kita bicarakan, kapan kita begini, kapan kita begitu. Dilihat suasana yang dia mudah-mudahan mudah menerima apa yang antum sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang anak belum memiliki anak, pernikahan kami yang sudah 8 tahun, anak sudah ikhlas dengan takdir yang Allah kasih. Tetapi terkadang jika anak mendengar kabar kehamilan, anak masih merasa sedih. Apakah anak memang belum ikhlas? Apa?
Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia-manusia yang mulia, para nabi dan para rasul, mereka itu ada yang diberikan oleh Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Ada di antara mereka diberikan anak laki-laki saja, ada di antara mereka diberikan anak perempuan saja, ada di antara mereka tidak diberikan anak laki-laki dan tidak diberikan anak perempuan. Ya, ini pertama adalah untuk menghibur kita bahwasanya ada orang-orang yang lebih mulia dari segalanya dari kita, ada di antara mereka yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, agar kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha di antara hal yang harus kita lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika diceritakan ada orang-orang yang mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan dia menceritakan tentang ada kondisi orang yang tidak punya anak, ada orang yang kesulitan rezeki. Al-Imam Hasan Al-Basri suruh selalu mengatakan banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Kenapa? Karena Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara. Dan aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, dengannya Allah akan berikan kepada kalian keturunan, rezeki, dan akan mendatangkan kepada kalian hujan dan buah-buahan. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau menikahi dengan istri beliau yang pertama, ya, nah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada beliau keturunan setelah sekian lama di waktu yang sangat panjang. Kemudian beliau menikah dengan istri yang beliau yang kedua, Hajar alaihissalam. Nah, ketika Hajar mengandung dan kemudian hamil melahirkan Ismail, Sarah yang tadinya lama tidak punya anak juga hamil. Ya, istri yang kedua melahirkan Ismail, istri yang pertama melahirkan Ishak. Mungkin ini bisa dicoba. Ya, ini mungkin bisa menjadi solusi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita menangis sedih, terharu, ya selama kita tidak menganggap ya apa yang Allah takdirkan itu tidak adil kepada kita, itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tapi menangisnya seseorang tidak menunjukkan ketidakridhoannya dia. Ya, tetapi kalau dia dongkol, tidak terima dari apa yang Allah berikan, itu baru dianggap orang yang tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Allah SWT. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi. Sudah cukup? Silakan. Ya. Rata-rata fokus pada apa yang terjadi pada Aisyah. Ya. Kalau di sini kan ada dua kejadian. Ya. Sofwan. Saya pikir karena sebenarnya Sofwan juga pasti nggak enak ya. Ya. Karena kejadian itu kebayang gitu kan. Karena ini Rasulullah, ini Aisyah. Ya. Dia tuh cuma pikir ini ada nggak dalil atau mungkin sirah atau mungkin hadis yang menceritakan keadaan Sofwan pada saat peristiwa ini terjadi itu seperti apa gitu. Nah. Aisyah dulu. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana kondisi orang yang menemani Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melewatinya. Ya, mungkin kita perlu mencari, mungkin ada hadis yang lain yang berbicara tentang sudut kehidupan beliau. Ya, saya tidak tahu, dan tidak tahu bukan berarti tidak ada ya. Mungkin kita perlu menelaah kembali hadis-hadis dari Nabi atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan Sofwan tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nanti yang bertanya ambil bajunya, saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.